Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi, kali ini saya mau membagikan sedikit cerita tentang puding. Puding adalah jenis makanan. Puding dapat berupa hidangan penutup yang disajikan setelah hidangan utama atau hidangan gurih, asin atau pedas yang disajikan sebagai bagian dari hidangan utama. Di Amerika Serikat, puding berarti hidangan penutup manis berbahan dasar susu yang konsistensinya mirip dengan puding berbahan dasar telur, puding instan atau mousse yang seringkali dibuat secara komersial menggunakan tepung maizena, gelatin atau bahan penggumpal serupa. Arti puding modern di Amerika sebagai hidangan penutup telah berevolusi dari penggunaan istilah tersebut yang hampir eksklusif untuk menggambarkan hidangan gurih, khususnya hidangan yang dibuat menggunakan proses yang mirip dengan yang digunakan untuk sosis, di mana daging dan bahan lain yang sebagian besar berbentuk cair dibungkus lalu dikukus atau direbus untuk mengeraskan isinya. Di Britania Raya, Irlandia, dan beberapa negara persemakmuran, kata puding digunakan untuk menggambarkan hidangan manis dan gurih. Puding gurih meliputi puding Yorkshire, puding hitam, puding lemak sapi, dan puding daging sapi dan ginjal. Akan tetapi, kecuali jika dijelaskan secara rinci, puding biasanya berarti hidangan penutup, dan di Britania Raya, puding digunakan sebagai sinonim untuk hidangan penutup. Puding yang dibuat untuk hidangan penutup dapat berupa puding rebus dan kukus, puding panggang, puding roti, puding adonan, puding susu, atau bahkan jelly. Di beberapa negara persemakmuran, puding ini dikenal sebagai custard atau dadi jika dikentalkan dengan telur, sebagai blanch meat jika dikentalkan dengan pati, dan sebagai jelly jika berbahan dasar gelatin. Puding juga dapat merujuk ke hidangan lain seperti puding roti dan puding beras, meskipun nama-nama ini biasanya berasal dari asal-usulnya sebagai hidangan Inggris. Kata puding diyakini berasal dari bahasa Prancis Boudin yang mungkin berasal dari bahasa Latin botellus yang berarti sosis kecil, mengacu pada daging terbungkus yang digunakan dalam puding Eropa abad pertengahan. Etimologi lain yang diusulkan adalah dari bahasa Jerman pud yang berarti membengkak. Menurut Oxford English Dictionary, kata puding berasal dari abad ke-13. Kata ini merujuk pada isi perut atau lambung domba, babi, atau hewan lain yang diisi dengan daging, jeroan, lemak sapi, oatmeal, dan bumbu-bumbu. Pada tahun 1500-an, kata ini digunakan untuk merujuk pada isi perut atau isi lambung orang lain, terutama ketika ditusuk dengan pedang, seperti dalam pertempuran. Oxford English Dictionary juga mendeskripsikan puding sebagai hidangan yang direbus, dikukus, atau dipanggang yang dibuat dengan berbagai bahan manis atau terkadang gurih yang ditambahkan ke dalam campuran, biasanya termasuk susu, telur, dan tepung atau bahan bertepung lainnya seperti lemak sapi, beras, semolina, dan lain-lain yang dibungkus dalam kulit yang terbuat dari campuran tersebut. Penggunaan kata puding modern yang berarti hidangan penutup telah berevolusi dari penggunaan istilah yang hampir eksklusif untuk menggambarkan hidangan gurih, khususnya yang dibuat menggunakan proses yang mirip dengan sosis, di mana daging dan bahan-bahan lain dalam bentuk yang sebagian besar cair dibungkus dan kemudian dikukus atau direbus untuk mengatur isinya. Contoh paling terkenal yang masih bertahan adalah puding hitam dan hangis. Hidangan gurih lainnya termasuk puding suet dan puding stick dan ginjal. Puding rebus atau kukus adalah hidangan utama yang umum di atas kapal-kapal di Royal Navy selama abad ke-18 dan ke-19. Puding digunakan sebagai hidangan utama di mana jatah tepung dan suet harian digunakan. Commonwealth adalah makanan penutup yang kaya.
cukup homogen, berbahan dasar pati atau susu, seperti puding beras atau campuran kue kukus, seperti puding spons tetes, dengan atau tanpa tambahan bahan seperti buah kering, seperti pada puding Natal. Di Amerika Serikat dan beberapa bagian Kanada, puding secara khas menunjukkan hidangan penutup manis berbahan dasar susu yang konsistensinya mirip dengan kustard berbahan dasar telur. Kustard instan atau mousse seringkali dibuat secara komersial menggunakan tepung maizena, tapioka, gelatin, atau bahan penggumpal serupa seperti rangkaian produk bermerek Jell-O. Di negara-negara persemakmuran selain beberapa wilayah Kanada, makanan ini dikenal sebagai kustard atau dadi jika dikentalkan dengan telur, blanc mac-nya jika dikentalkan dengan pati, dan jelly jika berbahan dasar gelatin. Puding juga dapat merujuk ke hidangan lain seperti puding roti dan puding beras di Amerika Utara, meskipun biasanya nama-nama ini berasal dari asal-usulnya sebagai hidangan Inggris. Resep awal lain yang terdokumentasi untuk puding adalah referensi untuk asida yang ditemukan dalam buku masak Arab abad ke-10 oleh Ibnu Sayyar al-Warraq yang disebut Kitab Al-Tabi. Itu digambarkan sebagai puding kurma tebal yang dimasak dengan mentega murni. Resep untuk asida juga disebutkan dalam buku masak Hispano-Muslim anonim yang berasal dari abad ke-13. Pada abad ke-13 dan ke-14 di wilayah pegunungan Rif di sepanjang pantai Mediterania Maroko, tepung yang terbuat dari jelai yang dipanggang ringan digunakan sebagai pengganti tepung terigu. Resep untuk asida yang menambahkan minyak biji argan didokumentasikan oleh Leo Africanus pada tahun 1465 hingga 1550. Penjelajah Arab yang dikenal sebagai Hasan al-Wazan di dunia Arab. Menurut sarjana Prancis Maxime Rodinson, asida merupakan makanan khas suku Badui pada masa pra-Islam dan mungkin masa setelah Islam. Di Inggris dan beberapa negara persemakmuran, kata puding dapat digunakan untuk menggambarkan hidangan manis dan gurih. Namun jika tidak dijelaskan secara rinci, istilah ini dalam penggunaan sehari-hari biasanya merujuk pada hidangan penutup. Di Inggris, puding digunakan sebagai sinonim untuk hidangan penutup. Puding mengalami masa kejayaannya yang sesungguhnya menurut sejarawan makanan Annie Gray sejak abad ke-17 dan seterusnya. Dikatakan bahwa masa depan puding lemak rebus sebagai salah satu hidangan nasional Inggris baru terjamin ketika kain puding mulai digunakan, dan meskipun puding yang direbus dalam kain mungkin telah disebutkan di era abad pertengahan, salah satu penyebutan paling awal adalah pada tahun 1617 dalam resep puding Cambridge. Kain puding diindikasikan masukkan puding Anda yang diikat dengan kain yang bagus. Ketika sudah cukup matang, potong di tengahnya dan disajikan di dalamnya.